Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh ya, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aku tidak kasih izin tuh yang demikian itu. Jadi linknya saja ya, linknya saja yang di share. Selanjutnya untuk kalian semuanya, terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan ya. Dan insya Allah doa-doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita ya, di seri yang kelima tamat. Jadi ini serinya masuk ke 5 tamat. Ya, kita tamat ini. Oke, aku sudah jelaskan kemarin ya, surat 38 ayat yang ke-72 untuk membuktikan bahwa ruh itu tidak serta-merta malaikat. Jadi apa yang dipahami selama ini, kalau ada ruh terus malaikat dan malaikat itu Jibril, tidak begitu ya. Itu pemahaman yang keliru, justru bertentangan dengan Al-Quran. Banyak orang yang keliru dalam memahami itu ya, dan mereka masih tersandra dalam kekeliruannya ya, akhirnya ya goblok. Namun demikian kajian ini menjelaskan tentang itu. Kamu lihat viewernya 200 saja nggak sampai, cuman 196. Terus bagaimana gobloknya mau hilang? Sedangkan penjelasan tentang ruh ini tidak didapatkan di tempat lain. Coba, itu bukti bahwa yang kesini itu memang orang-orang yang terpilih gitu loh ya. Mukhtar itu artinya terpilih. Padahal ini penting karena jarang orang mengetahui bahwa dia terjerat, dia terpasung
Dia tersandra dalam kesalahan yang diturunkan dari dahulu kala. Dari kakeknya ke bapaknya, bapaknya ke dia ke anaknya, anaknya ke cucunya. Kalau ada ruh otaknya langsung malaikat dan itu Jibril. Ada ruh otaknya langsung malaikat dan itu Jibril. Orang Al-Quran nggak bilang begitu kok. Dan aku sudah jelaskan karena jarang yang menjelaskan ini. Artinya apa? Ini ilmu langka. Tapi meskipun ini ilmu langka, banyak orang yang tidak suka. Karena mereka lebih suka geblek. Lihat papernya, nggak sampai 200, cuma 196. Coba kalau berita yang itu langsung 1000 gitu. Ya. Padahal ini langka. Penjelasan yang langka untuk ditemui seperti ini. Oke. Aku jadikan ini seri penutup ya. Dan setelah ini kita libur karena besok aku harus terbang ke Kalimantan ya. Nanti setelah dari Kalimantan kita lanjutkan lagi kajian kita. Sebelum aku lanjutkan, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian. Sebagai bentuk apresiasiku ya. Dari Kang Nurkolis, alhamdulillah berbes hadir ngaji, salam baru dan salam Islam rasional guru. Oke, terima kasih untuk Kang Nurkolis. Dilanjutkan Bapak kita, Bapak Abdul Muluk sesepuh kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Sedang izin nyimak Gus, semoga tercapai niatnya yang mulia dan diberikan jalan untuk kemudahan untuk melaksanakannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak atas doa baiknya. Dan terima kasih atas 3 merah hatinya. Dan salam untuk semua keluarga yang ada di sana. Kemudian Gispati, alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam rahmatnya. Salam Isra buat semua. Oke, salam Isra. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Kemudian Kang Surya Mandiri, Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Selalu nyimak dari Klaten walaupun kadang lupa komen. Salam Isra untuk semuanya dan semoga sehat walafiat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, dari Klaten kita terbang ke Surabaya. Ada soleh kita Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita lanjutkan ke Bandung, ada Kang Sahran Gipari baru nyimak duhur. Oh, sibuk ya. Sambil ngopi hitam di siang yang hangat ini. Oke, monggo. Kita lanjutkan soleh kita masih tetap di Bandung, Rahani ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuan Guru Bandung selalu hadir. Mantap, atur nuhun sadayana. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Bandung. Pak Lurah Tangerang, ada Bapak Iwan Tamim ya, salam Isra juga. Kemudian ibu ini ya, bukan Ibnu ya. Ibu Salmaem. Apa pertanyaannya ini? Quran surat Ma'arij. Ma'arij itu apa? Ma'arij, Mi'raj ya. Itu hubungannya dengan naik. Ya, sebentar lagi kita memperingati Isra Mi'raj dan aku ke Kalimantan itu juga dalam rangka memberikan kajian tentang Isra Mi'raj ya. Jadi Ma'arij itu sama satu akar kata, satu jader ya, dengan Mi'raj. Itu satu rumpun kata ya, tasrifnya itu menjadi Ma'arij seperti itu. Apa kata surat Ma'arij? Para malaikat jamak dan ruh naik kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan ruh di dalam ayat tersebut? Kok pertanyaannya bagus ya? Pertanyaannya kok bagus. Siapa yang dimaksud dengan ruh di dalam ayat tersebut? Apa jawabannya itu? Atau gini ya, aku kasih
jawaban nanti kamu pikir sendiri. Jawabannya begini. Misalkan kita jalan-jalan di hutan, ya, jalan-jalan di hutan, ya. Terus ada harimau. Aku tanya sama kamu, siapa yang dimaksud harimau itu? Apa jawabmu? Kalau kamu bisa menjawab itu, aku bisa menjawab ini. Ya. Jadi Ma'arij itu tempat-tempat naik, ya. Kalau Mi'raj itu kan naik. Mi'raj itu fiilnya, tempat Ma'arij itu lokus, ya. Tempat-tempat naik, jamak dia. Jadi gitu ya Ibu Salma ya. Kamu tanya yang ngawur. Ya. Tanya yang bermutu gitu loh. Jadi aku bilang, kalau siapakah yang dimaksud dengan ruh di dalam ayat tersebut? Gue tanya sama lu. Kita jalan-jalan di hutan terus ada harimau. Gue tanya ya, siapa yang dimaksud harimau itu? Lu jawab apa? Kan sudah gue jelasin. Kita dikasih ilmu tentang ruh itu ila kolila, cuman sedikit. Jadi nggak usah terlalu banyak macam. Apa kata teks ya itu? Karena kita sudah dibatasi. Kamu mau tanya pakar tafsir siapapun sini, tak hadapi sini. Kalau dia bilang si ini si itu berarti ngarang dia, ngawur. Ya. Kita lanjutkan Al-Juz Masduki ya. Baru bisa hadir. Oke. Sebentar, aku ada yang mau aku jelaskan di sini ya. Di surat Ma'arij ini ada sisi lain yang aku mau jelaskan. Itu ada 2 ayat yang sama seperti itu ya. Itu semiliar ya. Semiliar dengan surat An-Naba 38. Aku bacakan ya. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersab-sab, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar. Yang perlu kita kritisi adalah pada hari ketika roh dan para malaikat. Di surat berapa ini? Surat An-Naba 38. Sama dengan di surat Al-Ma'arij ayat 4. Ini sama ini. Yang mau aku bidik adalah roh dan para malaikat. Ya. Ini semakin membuktikan bahwa jangan sembarangan menafsirkan roh itu terus menjadi malaikat. Susi dan Rini misalkan, atau Rini dan Yuni, atau Yuni dan Tika. Adanya kata dan itu menunjukkan 2 yang berbeda. Sama dengan roh dan malaikat, atau roh dan para malaikat. Maka roh itu bukan malaikat dan malaikat itu bukan roh. Itu sederhana sekali memahaminya. Itu ada di surat An-Naba 38 dan Ma'arij ayat yang keempat. Ya. Jadi kalau ada narasi roh dan para malaikat atau roh dan malaikat kalau tunggal ya. Itu menunjukkan roh itu bukan malaikat dan malaikat itu bukan roh. Karena ada
kata penghubung yang namanya dan, itu menunjukkan dua yang berbeda. Seperti Yunita dan Lestari. Ya, mesti Lestari bukan Yunita, Yunita bukan Lestari. Paham ya? Jadi jangan lagi dalam otakmu kalau ketemu diksi roh terus malaikat, terus itu Jibril. Ketemu roh malaikat dan itu terus Jibril. Ketemu roh dan malaikat terus itu Jibril. Dari dulu gebleknya nggak bisa hilang. Maka sekarang setelah ngaji di sini nggak boleh geblek, harus cerdas. Ya. Terus Aljuz Masduki sudah ya. Nomor 25. David Martin. Roh Kudus bukan Roh Kudus berarti bukan harus Jibril dong Pak Bandi. Terus apa Roh Kudus menurut Umis? Kamu itu kalau dijelaskan itu ngerti dulu ini. Ini kamu belum ngerti udah tanya lagi yang lain. Goblok gue. Yang tak jelaskan aja kamu belum ngerti, tanya yang lain. Nanti tak jelaskan, tanya lagi yang lain. Biasakan yang tertib. Kalau ini kamu sudah paham dan sudah kamu akui bahwa tidak ada kesalahan yang sifatnya itu korespondensi di dalam Al-Quran, khususnya surat Maryam 19:7 dan surat Ali Imran 3:4-5, nah itu baru tanya yang lain. Ini diakuin dulu. Orang ini aja belum ngerti, tanya yang lain. Oke, tugasku sudah aku tunaikan, ya. Dengan kondisi seperti yang sudah aku jelaskan, maka dua ayat ini tidak bisa dikomparasi karena tidak apple to apple, ya, sehingga dikatakan bahwa terjadi kesalahan korespondensi. Karena apa? Pertama, satu, ya, objeknya nggak sama. Bahasa dia. Satu, objeknya beda. Ya, yang satunya ini ruh, yang satunya malaikat. Ya, di 19:17, ya. Ini ruh, sedangkan di 3:4-5 ini malaikat. Ya, jadi mau ini jamak, mau ini tunggal, mau ini tunggal, ini jamak, nggak ada masalah, karena memang beda objeknya. Ya, jelas kan? Jadi mau jamak kayak mau tunggal kayak nggak bisa karena objek yang dibicarakannya beda. Yang satu ruh, yang satunya malaikat. Ya. Oke. Ini yang kedua. Apakah ini menceritakan peristiwa yang sama? Makanya kan gue bilang itu kafir goblok. Dia ambil pertanyaan soal dari mana nggak tahu, dari antah berantah, mungkin dia punya bank data atau apa. Dia nggak pelajari. Jadi pokoknya apa saja yang bisa dia kapitalisasi untuk menyerang Islam, itu dia publish untuk menyerang Islam. Karena otaknya otak goblok. Bukan tujuannya belajar gimana ya. Itu enggak. Sudah pertanyaan salah kok diajukan. Yang kedua, ini menunjukkan dua peristiwa yang berbeda.
Tidak sama antara ini dan ini itu dua peristiwa yang berbeda. Ya. Cuman kalian kan tidak cermat. Tidak sama apa yang terjadi di Quran surat Maryam 19:17 dan di Ali Imran 3:45. Tidak sama. Itu hampir sama dengan Bible, cuman narasinya yang beda ya. Bible kita baca Lukas 1 ayat yang 26. Itu pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Jadi masih pemberitahuan, masih kabar. Ya, itu bukan peristiwa yang sama dengan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus dengan Lukas ayat 2. Ayat 2 itu kelahiran Yesus. 2 ayat 1 ya. Jadi tidak sama peristiwanya. Di Lukas 1 ayat 26 itu masih pemberitahuan, dikabarkan tentang kelahiran Yesus. Kemudian di Lukas 2 ayat 1 kelahiran Yesus. Jadi yang awalnya diberitakan akan lahir, yang berikutnya lahir beneran gitu loh. Tidak sama peristiwanya. Sama dengan ini bukan satu peristiwa yang sama. Peristiwanya beda-beda. Ya. Coba kita lihat di Quran surat 3 dulu ya. Buka Quranmu. Quran surat 3 ayat yang 45. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iskolatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyiruki bi kalimatin min husmuhul masihu hisab Maryama wajihang fi dunya wal akhirat minal mukorobin gitu ya. Jadi ini masih yubasiruki ya. Jadi belum terjadi. Itu masih yubasiruki, menyampaikan kabar kepadamu, munya Maryam. Ini masih kabar. Kabar ini nanti kenyataannya di sini. Sama dengan Lukas tadi. Lukas 1 ayat 26 itu masih di sini ya nggak kabar, di sini pemberitahuan. Ya pemberitahuan itu ya kabar. Pemberitahuan di Lukas 1 ayat yang ke-26 itu pasal 1 ayat 26, Lukas itu ya. Itu masih pemberitahuan, masih kabar. Kalau di sininya pemberitahuan bukan kabar. Ya. Nanti baru di Lukas 2 ayat 1 itu tentang apa yang diberitahukan itu menjadi kenyataan. Maka disebutlah di awalnya pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Itu masih kabar, pemberitahuan. Nanti baru di surat Lukas 2 ayat 1-nya yang diberitakan itu menjadi kenyataan. Artinya apa? Yesus lahir. Gitu loh. Sama dengan di sini. Di sini pemberitahuan. Kenyataan dari pemberitahuan itu nanti di 1917. Terus bagaimana mau dikomparasi? Orang ini dua peristiwa yang berbeda. Bukan satu peristiwa yang sama diwajukan dua kali, enggak begitu. Ini memang beda, ini pemberitahuan, ini kenyataan dari yang diberitahukan itu. Maka di sini menggunakan yubasiruki, menyampaikan kabar gembira kepadamu. Tentang apa? Tentang akan mendapat putra itu.
Di sini nanti mendapat putranya. Kalau di sini masih pemberitahuannya. Ya, maka disebut situ yubasiruki. Ya. Jadi tidak sama. Bukan satu peristiwa yang sama. Ya memang kalau kita baca sekilas tanpa mengkritisinya lebih dalam, seolah-olah ini satu peristiwa yang sama. Ya. Karena nanti dialognya Bunda Maryam mengajukan jawaban yang sama. Konsisten, bagaimana aku bisa punya putra, orang aku belum pernah disentuh laki-laki gitu. Ya. Oke. Sekarang kita lihat surat 19 yang ke-17. Ke-17. Lalu dia ya fatkohas min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamasala laha basarun sawiyah. Ya. Lalu dia memasang tabir dari mereka, lalu kami mengutus roh kami, ya wes roh gitu aja, jangan di dalam kurung Jibril, kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna, ya. Tuh ya. Terus kita lanjutkan. Dia berkata, nah ini ya Maryam, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Kita lanjutkan ya ke-19. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Yang ke-20. Dia, Maryam maksudnya berkata, masih konsisten dia. Ketika di sini juga dia menjawab begitu. Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada seorang yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Konsisten. Ya, penolakan Bunda Maryam. Ya. Terus di yang 21 dia berkata, ya, utusan itu, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan itu adalah suatu urusan yang diputuskan, ya. Yang 22, maka mengandung. Lalu dia mengasihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Mengandungnya itu di sini. Di ayat yang kedua-dua. Surat 19. Ini masih dikabarkan. Jadi ini dan ini dua peristiwa yang berbeda. Sama di Lukas tadi, itu dua yang berbeda. Di sini kabarnya, di sini mengandungnya. Selesaikan tugasku? Kemarin ngomong, oh itu nggak berani ulama bahas surat Yesus terkemuka dunia akhirat. Ya ulama mungkin nggak berani, kalau baru berani dan sudah kita bayar tunai. Sekarang ini katanya, oh Al-Quran ada kesalahan korespondensi antara Quran surat 19 surat 17 dan Ali Imran surat 345. Aku sudah tunaikan. Nggak ada. Nggak ada yang dipermasalahkan di sini. Nggak ada yang merupakan kesalahan korespondensi. Karena apa? Objeknya beda, satu roh satu malaikat. Karena apa? Itu dua peristiwa yang berbeda. Clear kan? Mau tanya apa lagi? Masih mau menolak bahwa Al-Quran itu adalah firman Gusti Allah Agung, firman Allah, firman Allah, firman YHWH. Orang sudah dibilang kok, apabila tidak datang dari sisi Tuhanmu, maka engkau akan mendapatkan banyak pertentangan dalam Al-Quran. Artinya apa? Itu kan bahasa retorika. Di dalam Al-Quran itu tidak ada pertentangan. Itulah buktinya dia dari Allah, dari YHWH. Gitu loh. Dan sudah kita tunaikan. Ya.
Aku kira cukup ya, seri yang kelima tamat, nanti pulang dari Kalimantan insya Allah ya. Doakan aku bisa menyelesaikan tugasku di Kalimantan dengan baik dan pergi selamat, pulang juga selamat, membawa berkah bagi semuanya ya. Setelah pulang dari sana nanti kita lanjutkan. Ada beberapa kajian kita yang engkau kan Nabi yang akan datang itu kan belum selesai. Ya. Nanti Oskis kalau sudah selesai kamu tonton semua itu ada berapa seri. Nanti kamu tahu bahwa Kanjeng Nabi Isa itu punya pesan. Ya, agar mengikuti dia yang dimintakan dari Bapa. Aku akan minta kepada Bapa, seorang penolong yang lain, agar dia menyertai engkau selama-lamanya. Artinya setelah Kanjeng Nabi Isa berpulang, ya ada sosok lain yang diutus agar menyertai kita selama-lamanya. Ya, oke, ini dulu dan sudah aku buktikan tidak ada kesalahan korespondensi ya. Semoga teman-teman yang Islam ngerti. Kalau yang tanya sih terserah, mau melet mau enggak terserah. Aku nggak ada urusan. Aku menjelaskan ini juga bukan untuk dia, tapi untuk kalian yang Islam supaya mengerti duduk permasalahannya. Ya, oke sampai di sini dulu. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga mendapatkan keberuntungan yang barokah, baik yang mengajar dan yang belajar, yaitu rezeki yang barokah ya, kesehatan juga yang barokah. Jadi ya rezeki itu kalau nggak barokah juga gimana? Maunya kita keberuntungannya yang barokah. Jadi rezekinya barokah ya. Rezeki itu meskipun banyak kalau nggak barokah kan repot. Kesehatannya juga barokah. Sehat tapi nggak mau sholat itu nggak barokah ya. Oke, sampai di sini ya. Terima kasih telah meluangkan waktu, mengalokasikan waktu untuk belajar bareng Gus Butik di channel ini ya. Salam Isra, Islam rasional. Ini tamat ya, sudah ya. Kita nanti setelah aku pulang dari Kalimantan kita melanjutkan tajuk-tajuk yang belum kita selesaikan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin.